Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Bang. Hah? Tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok ya, Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Iya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar, Pak. bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali beberapa menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya tertumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terlibat tersebut yang dituangkan di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Mereka sehat. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak. Ini, Pak. Kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B? Ya para pelaku ya. Merek motornya apa? Mio. Yang merkosa duluan siapa? Bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP. Segitu rincinya gitu loh. Guys, akhirnya Ibtu Rudiana muncul ke hadapan publik memberikan klarifikasinya dan dia mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Dede baru-baru ini adalah bohong. Ternyata Ibtu Rudiana telah melaporkan 3 nama berikut, yaitunya Kang Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Karena menurutnya yang disampaikan oleh mereka bertiga itu adalah palsu dan tidak benar adanya. Hotman Paris menanyakan kembali kepada Ibtu Rudiana terkait BAP pada kasus Vina Cirebon ini. Apakah bisa seorang pelaku memberikan BAP sedemikian detailnya, seperti sudah direncanakan dan direkayasa? Inilah jawaban Ibtu Rudiana saat ditanya Bang Hotman Paris terkait kesaksian Aib. Bagaimana caranya si Aib bisa melihat dengan jarak 100 meter di kegelapan? Mana didengung-dengungkan oleh mantan kabar reskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat empat orangnya. Apa orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AR, sekitar jam 16 AR telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, yang dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? tidak ada Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Saya menyerahkan reskrim, posisi masih itu dan kami foto ada dokumentasinya. Bukan para pelakunya ini loh. Iya. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh tidak. Waduh, sepertinya ada orang yang mau cuci tangan nih, bahkan sampai cuci kaki lur. Iya tuh, dikatakan yo Aib sudah hafal sama para pelaku. Loh. Terus ini lagi ya, menyangkal lur,
tidak dilakukan kekerasan yo. Piye lur, percaya apa ora karo Pak Rudiana iki yo? Tadi di persidangan ada yang sampai nangis loh Pak, si Aldi loh Pak. Yo, katanya sampai disuruh minum air kencing yo, bahkan dibakar rambutnya, dikasih balsem, bahkan sampai disetrum Pak. Terus ini Pak Rudiana yo nggak mengakui loh kalau tidak dilakukan kekerasan katanya yo. Guys, sangat miris ya. Di sini keterangan yang diberikan Ibtu Rudiana tidak sesuai dengan keadaan yang dialami oleh para terpidana yang ada di penjara sekarang. Beliau mengatakan bahwa saat melakukan interogasi, mereka malah mendapatkan tindakan kekerasan dari oknum kepolisian. Tapi di sini Ibtu Rudiana tidak mengakui itu. Beliau mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan kepada 7 terpidana selama melakukan interogasi. Padahal jelas di sini peristiwanya terjadi tengah malam. Bisa saja dalam keadaan jarak 100 meter itu, bisa saja seseorang keliru dalam mengingat wajah ataupun nama seseorang. Sangat mencurigakan ketika seseorang memberikan keterangan bahwa beliau melihat siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini. Kenapa sekarang Rudiana sibuk klarifikasi sendiri, sibuk nangis-nangis sendiri di depan kuburan, di depan media, dan lain sebagainya? Kenapa seakan-akan tidak seperti di awal, yang seakan-akan tuh dilindungin oleh kepolisian? Ya jelas, dikarenakan pesta telah usai, waktunya cuci piring. Rudiana lah yang dikasih beban untuk cuci piring. Waktu itu masih ada harapan, yaitu apa? Kasus ini segera P21, segera selesai. Orang-orang yang dapat benefit dari skenarionya Rudiana masih berharap-harap mudah-mudahan kasus ini segera selesai, tertutup sudah. Tapi ternyata kenyataannya berbeda, malah semakin terang, bukti-bukti semakin nyata, dan semua mengarah kepada Rudiana. Maka sekarang saatnya cuci tangan karena pesta telah usai. Rudiana, Andalah sekarang yang cuci piring. Guys, kemunculan Ibtu Rudiana bukan lagi dianggap untuk memberikan klarifikasi, namun banyak netizen yang mengatakan dan curiga Ibtu Rudiana ini membersihkan namanya. Karena mungkin sebelumnya beliau beranggapan kasus ini bakal selesai dengan sendirinya dan bakal ditutup, namun ternyata berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Kasus ini makin terang benderang dan pada akhirnya beliau muncullah ke publik dan memberikan klarifikasi untuk membersihkan namanya. Guys, kalian percaya nggak atas klarifikasi dari Ibtu Rudiana atau malah sebaliknya? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, benar nggak bapak yang nyuruh? Itu tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Bang. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sebentar 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak, Bang. Mereka sehat. Menurut bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana, Bang. Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan polisi sama penyidik. Mungkin penyidik yang lebih jelas, Bang. Oh begitu. Siap. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga, Pak? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Sisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan adanya suatu tindak pidana terhadap korban anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Mana nih menurut pendapat kalian?
setelah mendengar penjelasan dari Ibtu Rudiana yang mengatakan bahwa beliau ingin melaporkan dan atau sudah melaporkan Kang Deddy Mulyadi, Liga Akbar dan juga Dede. Apakah kalian setuju bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana ini sudah benar atau bahkan bisa saja menjadi bumerang untuk dirinya sendiri? Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.